Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kehidupan kita, yakni nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat ini yang masih kita rasakan, kita mampu hadir dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah ayatnya 120. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita bertadarus 4 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas
tentang tugas dari diutusnya seorang nabi dan rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Yakni bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Selain itu, Nabi dan Rasul juga punya tugas untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Siapa yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, hidupnya tidak mau diatur oleh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka bagi mereka tempatnya adalah neraka, tempat seburuk-buruk tempat kembali. Dan Nabi SAW dan juga para Nabi dan Rasul semuanya tidak akan ditanya, kata Allah, tentang orang-orang yang masuk neraka. Maksudnya apa? Karena tugas seorang Nabi dan Rasul itu hanyalah sebagai penyampai peringatan saja ya. Adapun kalau orang tidak mau ikut, tidak mau beriman, itu sudah di luar tugas daripada Nabi dan Rasul. Sama kita pun Bapak Ibu, kalau sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka tugas mengemban menyampaikan syariat ini adalah kita semua. Jadi dakwah Islam itu harus tetap dijaga sampai hari kiamat. Adapun manusia yang tidak mau menerima dakwah Islam, ya bukan urusan kita, karena tugas kita hanyalah menyampaikan. Maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita masuk Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, tidak akan pernah, pakainya lan, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad siapa? Al-Yahud walan Nasara, orang-orang Yahudi maupun Nasara, ya Nasrani ya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah-milah mereka itu. Milah di sini Bapak Ibu bukan hanya diterjemahkan agama. Para mufasir juga banyak yang menjelaskan bahwa milah itu bukan hanya keyakinan, tapi juga cara hidup, kemudian ciri khas yang biasa dilakukan oleh mereka, itu masuk dalam kategori milah. Jadi kalau kita ini umat Islam kemudian mengikuti ciri khas mereka, maka kita sama mengikuti milah mereka. Apa Bu salah satunya ini buat ibu-ibu? Yang paling sederhana saja ya. Kadang ada keluarga muslim saking senangnya anaknya ulang tahun. Ya kalau ulang tahunnya nggak masalah, mau bersyukur, mau bikin makanan, mau motong kambing, motong kerbau, nggak apa-apa, potong aja, kemudian ya undang tuh para tetangga, fakir miskin, kaum duafa, undang makan bareng situ dalam rangka bersyukur. Nah tapi ada di kalangan umat Islam itu keluarga muslim
kemudian membuat ulang tahun. Nah, cuman ulang tahunnya agak sedikit mirip-mirip gitu. Disiapkan kuehnya, disiapkan lilinnya. Kalau belum ditiup lilinnya nggak boleh dipotong kuehnya kan? Itu. Nah, terus berdoanya itu harus di hadapan lilin. Setelah berdoa baru ditiup lilinnya. Kenapa nggak berdoa saja lilinnya, bodo amat gitu kan? Nah, karena itu mengikuti ciri khas kebiasaan bukan orang Islam tentu. Tambah lagi biar rame aksesorisnya, dibuatkan puncungan itu, kerucutan itu, kerucut. Ada juga tiup trompet dan macam-macam lah. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau memahami itu bukan budaya Islam. Dan itu budaya tetangga tentu. Maka kalau umat Islam itu pengen gaya mengikuti cara mereka, maka khawatir kita itu masuk dalam kategori mengikuti milah mereka. Maka kita kalau mau bersyukur, bersyukur saja. Karena kata Allah juga apa? Wa amma bini mati rabbika fahadis. Jadi kalau dapat nikmat nggak apa-apa, sampaikan kepada halayak. Dalam rangka apa? Bersyukur tentu bentuknya. Jadi kalau kita nih dapat rezeki menyenangkan kita, habis beli motor baru misalkan, walaupun kredit ya Pak. Ya, beli motor baru senang kita. Biasanya kalau punya yang baru-baru itu senang Pak. Motor baru senang, rumah baru senang, apalagi istri baru senang. Senang tuh. Nah, kesenangan kita boleh disampaikan, ditularkan kepada orang lain. Dalam rangka apa? Bersyukur. Kita dapat nikmat yang menyenangkan, maka kesenangan kita boleh tularkan ke yang lain. Undang tuh orang-orang, ya. Habis punya rumah baru diundang orang. Ngapain? Kita kumpul di rumah baru. Ngapain? Tasyakuran rumah baru. Nah, di situ dibuatkanlah makanan dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Ya. Tahadus bin nikmat. Kita menyampaikan rasa senang, kemudian kita berikan kesenangan kita dalam rangka apa? Memberi makan, membantu dan sebagainya. Bentuknya itu bermacam-macam. Jadi boleh, termasuk kalau kita ulang tahun anaknya atau kita sendiri yang ulang tahun, kita mau bersyukur alhamdulillah nyampe umur segini, nyampe lagi umur sekian, boleh bikin apa? Kalau kita kan di sini paling enak tuh ngegonjleng, Pak. Jadi tahu-tahu ngundang jamaah, ngapain ke rumah yuk? Ngapain ada gonjleng? Apa tuh? Di dalamnya teri, campur ke apa? Pete gitu kan? Ya sambel, tambahin macem-macem, sama dagingnya gitu kan? Tuh, senang tuh. Nah, ternyata dalam rangka apa? Bersyukur. Saya masih ada kesempatan sampai hari ini. Saya bisa ketemu lagi ulang tahun. Nah, itu boleh. Dan kita harus paham kalau ulang tahun itu doa kita yang terbaik bukan minta panjang umur lagi panjang, tapi apa? Selipkanlah doa kita supaya apa? Diberkahi umurnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk manusia siapa Pak? Seburuk-buruk manusia itu Bu adalah orang yang dipanjangkan umurnya, jelek sikapnya ya ibadahnya. Panjang umurnya tepai-pai, hari sholat bener-bener, ya sholat bener, ngaji komo, jeung keluarga masih cakaran baik gitu kan. Nah itu kurang seburuk-buruk manusia. Tapi sebaik-baik manusia berarti apa? Yang panjang umurnya, baik pula ibadahnya. Jadi kalau kita dikasih umur panjang, boleh Pak.
kita bersyukur, tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan umur kita ini yang panjang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya apa? Berkah daripada umur kita, umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Semakin tua, semakin rajin kita beribadah, semakin sering lihat ke bawah, bukan nggak sombong. Ingat masa depan kita ke bawah. Di mana? Balikpapan. Pasti suka bumi. Balikpapan, Ari Kuariman tuh Balikpapan hese papana. Balik awi gitu. Nah itu dia ya. Jadi boleh. Kita mau bersyukur boleh. Tapi ingat, cara kita bersyukur jangan sampai kita mengikuti cara, gaya, ciri khas daripada tetangga-tetangga kita ya yang berbeda akidah. Nah ini kita dilarang. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ini juga ya mengajarkan kepada kita tentang larangan bertasabuh kepada agama orang lain. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus ada batasan antara kita dengan mereka. Jangan karena toleransi, pengen mereka senang kepada kita gitu kan, akhirnya kita apa? Kita ini ikut-ikutan masuk gereja, buka puasa di gereja gitu kan. Ngapain buka puasa di gereja? Di masjid aja banyak. Kan kita aneh-aneh kadang Pak. Di kita ini kadang solawatan masuk gereja gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka toleransi. Nah, tujuan daripada itu biasanya apa Pak? Kalau orang itu, oh itu orang toleransi. Supaya intinya kalau kita seakan-akan toleransi kepada mereka gitu kan. Senang kepada mereka. Mereka supaya senang kepada kita. Nah, Nabi, para sahabat dulu pun sama Pak, hidupnya berdampingan dengan Yahudi wan Nasara, sama mereka. Mereka ada keinginan supaya mereka itu tertarik kepada Islam, kemudian kita bersikap lunak, bahkan kadang melampaui batas. Maka dengan ayat ini kita diingatkan, nggak usah kita ini toleransi sampai melampaui batas, sampai kita mengikuti cara hidup mereka dan sebagainya dalam rangka menarik mereka kepada kita. Nggak usah. Kata Allah apa? Walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan mereka ridho kepada kita umat Islam kecuali kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Apa Pak? Yang diinginkan orang ahli kitab yang kafir ini kemarin apa? Menginginkan supaya umat Islam kembali kafir. Ya, di zaman dulu, zaman Nabi sama Pak. Jadi mereka benci kepada Islam, tidak langsung langsung menolak risalah Nabi, padahal jelas-jelas mereka tahu bahwa Nabi menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka paham dari kitab-kitab yang mereka baca, tapi kemudian mereka tolak mentah-mentah, belum dipahami langsung ditolak. Karena apa? Karena hasadan, ada perasaan dengki, iri. Kenapa sih kemuliaan kerasulan yang terakhir itu diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab? Nah, maka apa yang mereka inginkan? Kalau kitanya kafir lagi, kitanya mengikuti cara hidup mereka, baru mereka suka Pak. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti cara hidup mereka, berarti kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau kita lihat tuh hadis-hadis Nabi, kita itu bahkan diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, menyelisihi cara berpakaiannya, bahkan cara gaya-gaya ininya itu harus berbeda. Dan memang kita bisa lihat Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu itu bisa ngelihat, oh mana itu muka muslim, mana yang noni gitu kan. Kita bisa bedakan. Karena inilah yang memang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menyamai dari mereka ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, seberapa inginnya kamu menarik mereka supaya suka kepada Islam dengan cara kamu mendekati mereka, dengan cara bahasa, dengan cara bentuk dan lain sebagainya, kata Allah, tidak akan pernah mereka suka kepada kalian sampai kalian masuk cara hidup mereka, bahkan masuk kepada keyakinan mereka dan seterusnya. Ini adalah peringatan bagi kita. Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah kita tidak boleh toleransi kepada mereka? Boleh. Siapa yang nggak boleh tasamu? Boleh kita toleransi kepada noni ya? Boleh. Tapi toleransi ada batasnya. Makanya turun tuh Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya, dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan apa? Ada batasan tentang toleransi supaya kita tidak justru terjerumus kepada gaya ciri khas kehidupan mereka. Jadi kita ini seorang muslim punya prinsip, Pak. Punya sunnah-sunnah tersendiri, jalan-jalan hidup tersendiri yang harus berbeda dengan mereka. Kalau kita ngikutin mereka, ya selamanya pengikut kita. Tapi kalau kita punya prinsip hidup sendiri, cara hidup sendiri, gaya hidup sendiri, ya maka kita tidak akan menjadi pengikut-pengikut mereka. Nah, ini adalah apa yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Maksudnya apa? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kamu mengikuti sebuah petunjuk, maka petunjuk Allah lah yang berhak kamu ikuti. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu, ya, gaya hidup, gitu kan, kebiasaan, apalagi prinsip, maka yang harus kita ikuti adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib, Pak, kita itu mempelajari Al-Qur'an ini wajib. Jangan sampai Al-Qur'an ini hanya sebatas jimat. Ya, naujubillah. Quran dibuat jimat, dikuel-kuel, dimasukin ke sabuk. Dibuat jimat lagi, ditulis satu lembar, tempelin di pintu. Emangnya apa? Ya, ditanya, kenapa Bu itu kok pintunya banyak tulisan Arabnya? Biar setan gak masuk. Paham gak kita itu? Setan itu waswisu fi sudurinas. Dia nggak masuk rumah tapi masuk dada kita. Ngapain setan masuk rumah? Setan itu masuk dada kita. Waswisu fi sudurinas. Whispering, apa itu Bu? Ngebisikin. Kalau orang mau sedekah, sedekah leungit duit. Terjadi 100.000, dikeluarkan 10.000, ulah 10.000, aduh nya. Balik lagi nyari yang 2.000. Ketemu yang warna oren-oren, 1.000 itu yang keluarin. Itu juga sudah termasuk apa? Berkurang kata setan. Kenapa? Ya, 100.000 nggak jadi 100.000 kalau diambil 1.000. Padahal setan itu menakut-nakuti wali-walinya, aulia-aulianya, teman-temannya tentang tentang kepakiran. Jadi kalau kita mau sedekah ditakut-takuti, awas lo, pakir lo, hilang tuh duit. Akhirnya orang kalau mau sedekah mikirnya lama tuh, kayak internet mati lampu. Aduh, ujung-ujungnya saking lamanya nggak jadi. Makanya kata Nabi apa? Kalau kamu punya niat baik di pagi hari, jangan menunggu
sore. Pengen ngasih orang itu, taruhlah sore aja. Belum tentu ada waktu kita sampai sore, Pak. Kalau kitanya nggak mati, ya itunya orang mati gitu kan. Kadang nggak ketemu lagi dan sebagainya. Makanya jangan menunggu. Siapa yang membuat kita ini berat mengeluarkan sedekah, berat datang ke masjid, berat taklim dan lain sebagainya? Karena ada waswisu fi sudurina. Coba kita kenal nggak sama setan, Pak? Kadang kita kan nggak tahu, ditanya, lihat setan nggak? Dia mau dia mau caang, baheula mah tangkal awi malulu kakara ko bajurig cenah. Yang di pikiran kita setan itu kuntilanak, ya, pocong, genderuwo, udeg-udeg, udeg-udeg apa? Padahal setan itu bukan itu, jadi syatona, sifat yang akan menguasai kita. Jadi kita itu ibarat apa, Pak? Seperti kuda. Jadi dinaikin sama setan, dikendalikanlah kita. Kalau kitanya tidak kuat, maka setan akan membesar, maka seluruh lini badan kita ini akan dikuasai oleh setan. Tangan kita mau berbuat baik, setan menguasai, nggak jadi berbuat baik. Semuanya. Maka disinilah ya Al-Quran itu jangan sampai dijadikan jimat. Tapi Al-Quran diturunkan dalam rangka apa? Pertama, hudan, bayinat, Al-Furqan. Sebagai petunjuk berarti harus kita baca, Pak. Kalau petunjuk itu kemana nih? Mapnya nih, mapnya dibaca sama kita. Oh, ke kanan, jangan ke kiri karena ada apa? Rumah orang katanya, jangan ke kiri gitu. Map kita ini baca nih, hudan. Terus baru tuh setelah tahu jalannya kemana, arahnya kemana, baru kita dijelaskan ini nih jalan apa, ya, ini gang apa. Baru setelah itu kita ketemu tuh orang yang kita cari. Ternyata orangnya pun yang kita cari namanya sama. Mohon maaf, pinjam nama Udin misalkan. Yang kita cari Udin. Pas masuk gangnya sudah jelas nih rumahnya ini di situ, RT-nya di situ. Ternyata apa? Udin mana? Emang ada berapa Udin? Ada 10 Udin di sini tuh. Udin sedunia juga ada. Nah, maka butuh apa, Pak? Furqan, penjelas. Setelah itu apa? Pembeda. Udin mana yang kita cari. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, penjelasan. Penjelasan ini harus dikaji tentu. Ya, harus dikaji nih seperti ini. Baru setelah itu, setelah dibaca, dikaji, baru kita tahu fungsinya bahwa Al-Quran itu bisa membimbing kita, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi Al-Quran ini bukan benda apa, Pak? Bukan keramat, bukan. Tapi ini tuh untuk dibaca. Dan kalau Bapak Ibu ya sekali-kali lihat-lihatlah, ini sejarah Al-Quran itu bisa jadi begini, boleh dibaca. Ya, ternyata kalau ada yang nanya, emang Al-Quran dulu di zaman Nabi begini? Bukan. Dulu itu Nabi mengajarkan kepada sahabat itu dibaca. Makanya Al-Quran ini qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi bacaan Quran itu. Jadi Nabi mengajarkan ke sahabat itu dibaca, didengarkan sama sahabat, diingat. Makanya orang-orang dulu tahfizul Qurannya kuat ya. Menghafal Qurannya itu luar biasa. Dan menghafalnya nggak banyak-banyak, 5. Tapi kalau setiap hari 5, setahun, banyak tuh, ya. Nah, coba kalau kita satu, besok satu lagi, besok lagi satu lagi, besok lagi yang itu lagi yang dibaca. Kenapa? Nggak inget-inget, nggak inget-inget ya, Pak. Kenapa itu Pak bisa begitu? Ya, boleh jadi kalau kita mah susah ingat, cepat lupa. Ingatnya lama, Pak, bulak-balik, kesandung dikit, aduh, pokoknya kita. Tapi walaupun kalau kita ini ditakdirkan sama Allah
susah mengingat, cepat lupa, berarti caranya apa? Sering membaca. Dan tidak ada yang sia-sia, Pak. Jangan iri, si Fulan mah kayaknya sekali baca langsung ingat sampai mati gitu kan. Kuat ingatannya. Saya mah kenapa setiap baca itu wah inget-inget. Lupa lagi. Itu ada hikmahnya juga kalau kita dikasih kondisi seperti itu. Kenapa? Pahalanya tidak hilang. Setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau kita sering baca, sebetulnya pahalanya terus bertambah. Cuman kan masalahnya kita langsung nyalahin diri ya Pak. Lah belet lah, sanggup aing mah. Ujung-ujungnya maca enggak, denger juga enggak, datang juga enggak. Nauzubillah kita ini. Nah itu dia. Maka disitulah Bapak Ibu, qul inna hudallahi wal huda. Jadi katakanlah kalau kamu ingin mengikuti suatu petunjuk, maka petunjuk Allah lah yang harus kalian ikuti, karena petunjuk Allah itulah adalah petunjuk. Jadi begitu Pak. Nah kemudian walain ittaba'ta ahwa'ahum, jika kamu mengikuti keinginan mereka, ahwa itu keinginan, ahwa'ahum, jika kalian hai kaum muslimin mengikuti keinginan mereka tuh orang-orang Yahudi wan Nasara, keinginan mereka diikuti, apa yang terjadi kata Allah? Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah kamu mendapatkan pengetahuan tentang petunjuk Allah yakni Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sudah muslim nih Pak Bu ya, sudah baca Quran, sudah baca hadis-hadis Nabi, sudah tahu prinsip seorang muslim itu hidupnya harus begini ya, akhlaknya harus begitu. Semua kita sudah baca, ilmunya sudah datang, tapi kemudian kita tergiur mengikuti cara-cara milah-milah mereka itu. Maka kata Allah apa ancamannya? Malaka minallahi miwaliyu wala nasir. Maka tidak ada bagi kamu orang yang sudah tahu ilmu tentang Islam ini, tapi hidupnya masih mengikuti cara hidup mereka orang-orang kafir, maka bagi kamu nih kata Allah tidak akan ada yang namanya penolong. Nah berarti rugi Pak. Jadi maksudnya apa di sini kita diarahkan? Kalau kita mau mengikuti petunjuk, cukuplah petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita nggak usah ngikutin cara-cara mereka ya. Nah, kadang kan kita ini umat Islam karena kurangnya membaca petunjuk Allah, kurangnya membaca petunjuk hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesukaan mereka ya itu kepada cara-cara gaya hidup orang-orang kafir. Bu, kalau kita mengikuti orang kafir gaya hidupnya keren. Tapi kalau mengikuti gaya hidup orang Islam, aduh, apa ketinggalan zaman, ya? Oh, jadi kalau orang rajin ke masjid, itu mah udah nggak gaul katanya, sudah apa namanya, sudah ketinggalan zaman. Tapi kalau sering datang ke tempat-tempat maksiat, ke dugem dan lain sebagainya, itu baru keren kayaknya. Makanya kan beda Pak. Kalau datang ke masjid, kita kan pakai sarung, pakai koko ya, pakai celana biasa. Coba kalau datang ke dugem, gayanya beda, jalannya kenceng, ya, duitnya banyak. Berani nggak ke dugem nggak bawa duit Pak? Hah? Berani nggak ke tempat karaokean saja tuh? Mohon maaf tuh di sana. Nggak bawa duit nih, berani nggak bakal berani. Kenapa? Tahu datang ke tempat maksiat itu mahal. Tapi berani nggak orang yang punya duit datang ke masjid? Berani. Orang jangankan yang punya duit, nggak punya duit aja berani datang ke masjid. Karena apa? Nggak ada dipalak kalau masuk masjid itu. Mau kemana Pak? Mau sholat berapa rakaat? 1 rakaat.
sekian rupiah, nggak ada. Masuk masjid tanpa bayar, tanpa diminta, silahkan, ya silahkan. Nah makanya apa? Orang tuh kalau sadar tuh cara hidup seperti itu, kita itu bisa memilah-memilih mana petunjuk yang baik hidup itu, mana gaya hidup yang baik, mana gaya hidup yang tidak baik. Maka kata Allah pertama menyampaikan, kalau kamu bangga dengan cara hidup mereka, sesungguhnya mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kalian terjerumus. Yang kedua, kalau kamu ingin mengambil gaya hidup, cara hidup, petunjuk dan lain sebagainya, diarahkanlah petunjuk Allah, itulah petunjuk bagi hidup kita. Dan ingatlah kata Allah, kalau kamu sudah tahu ilmu tentang petunjuk hidup tersebut, tapi masih bangga dengan cara hidup orang-orang kafir, maka kamu di sisi Allah tidak akan mendapatkan penolong. Kita Pak, Bu, mau gayanya, ancolahnya kayak gimana bahasa kita ya, ujung-ujungnya mati kita ini. Orang alergi masuk masjid. Ada yang begitu Pak, alergi ya, sholat ayu, aduh siabailah, kotor baju aing, awak aingnya kotor, nyaho kotor matu mandi, ganti baju. Masalahnya bukan kotor bajunya, males, alergi kalau masuk masjid. Tapi kalau mati nih orang ini, pasti tengok-tengok cari yang mandiin, cari yang ngurusin. Kemana? Masjid Al-Kausar ayah ustad nanti sih, kunaon? Dulur orang paeh, datang ke masjid, nanyain, ayah nu bisa mandian tuh? Oh, alhamdulillah di Al-Kausar mah mandian nu paeh mah paling gampang. Kenapa Bu? Enak mandiin yang hidup apa yang mati Bu? Hah? Yang enak itu mandiin yang mati, yang hidup mah susah diguyur lari kadang anak kita itu. Wah, dari sini guyur lari dong masih loba etang kene. Orang kerboga anak letik kene tamandian ini. Dicakelan terus diguyur masih lompat. Orang pas mandian mayit jadi sok mandian mayit jelema, alhamdulillah. Nu serem bagian geus pae mah dipandian ge cicing bae. Teu ngalawan teu naon. Rek jelema bener, rek jelema teu bener, rek preman, rek naon, pas bagian paeh mah andeup cicing bae. Dibaulak-balik ge cicing bae. Nah. Nah, jadi kita itu harus paham, oh kita ini masih hidup. Kita ini kadang alergi ke masjid, tapi pada dasarnya setelah mati, kadang kita maunya kembali ke masjid. Bahkan yang gak pernah sholat, pas paeh mah diteun di hareup. Panghareupan tasnya boga isin mata teun di hareup. Tapi kan oh mayit diteun di tukangnya Pak. Teun di hareup. Ya, makanya Bapak Ibu kalau nyolatin jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena nyolatin jenazah itu bukan sholatin, sholat seperti sholat fardu ya bukan, tapi sholat dalam arti mendoakan. Makanya hanya cukup dengan takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin, Allahu Akbar. Baca apa Pak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa sampai dinyabai cenah. Komo sia teh tilok salat baheula nangis tah seutik bae. Ya ulah kitu oge. Mun bisa mah sampai innaka Hamidum Majid. Wah kebel jaset nu kitu Pak. Terus kieu we. Kok kebel amat ya imam ieu mah. Horengan sampai innaka Hamidum Majid. Setelah takbir kedua ketiga baru mendoakan khusus si mayit. Lamun lalaki Allahumma gfir lahu, lamun awewe Allahumma gfir laha, khusus untuk si mayit. Tuh, kita walaupun dia itu tahu nggak pernah sholat, nggak pernah apa, kita itu tetap bacaannya Allahumma gfir lahu atau gfir laha. Ya, setelah itu takbir keempat baru mendoakan orang yang ditinggalkan, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya. Begitu, janganlah ya Allah, ya, engkau halangi itu pahala kebaikan
Ya, siapanya? Ahli-ahlinya setelah meninggalnya si fulan ini. Kita doakan. Jadi nggak ada ruku sujud. Nah, harusnya kita itu sudah paham kalau masa depan kita itu begitu. Jadi sejauh mana, sekuat apa kita nggak mau masuk masjid, suatu saat kalau kita mati, nyarinya masjid. Nah, saya yakin kalau masih radius berapa meter dari masjid, pasti nyolatin ke mana? Ke masjid. Gitu kan? Jarang. Dilema ya di imah baik, kilo ke masjid. Pas pae, sholatin ke masjid ulah di imah nambah tah, kilo datang ke masjid. Luar biasa. Itu sebetulnya peringatan bagi kita. Nah, jadi sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Allah. Maka kalau kita sudah paham petunjuk agama ini tapi masih bangga dengan cara-cara hidup orang itu, orang-orang kafir khususnya, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina atainahumul kitab, ya, orang-orang yang diberikan mereka itu alkitab, kata Allah, yatslunahu, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar cara membacanya. Jadi ini penjelasannya buat kita gini, Bu. Kalau kita dikasih kitab Al-Qur'an, katakan, kalau ngomongin Alkitab itu Yahudi wan Nasara itu udah. Kita ngomongin diri kita saja. Orang-orang yang diberikan Alkitab itu bisa Al-Qur'an. Kemudian mereka membacanya dan benar, membacanya dengan sebenar-benar cara membacanya. Maka kita ini seakan-akan diingatkan oleh Allah, kalau kita diberikan Al-Quran, maka kita harus berusaha bagaimana membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau kita baca saja. Jadi Bapak Ibu wajib, ya, belajar cara baca Al-Quran dengan baik. Kalau masih terbata-bata, nggak usah malu, carilah guru yang bisa mengajarkan. Pak, jangankan orang membaca panjang kieu, huruf nage poho malulu tenanan, belajar ti alif ba ta sajim, alif ba ta sajim terus tah, lamun ini mah 3 bulan lah, 3 bulan anggeus sampai ya, reka 4 bulana alif nage poho deui, aish tenanaon pahalana moal leungit, ya, baca terus. Nah, sampai kalau sudah bisa baca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 6, maksudnya apa? Kalau sudah 6 huruf, 6 kata, berarti udah bisa baca Quran. Nah, baru kita baca Quran, belajar tajwidnya. Ini kok dibaca panjang, ini kok pendek, ya. Alladzina ataina humul kitab. Nah, itu panjang pendeknya itu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Makhrajul hurufnya juga harus dipelajari. Kita memang di Indonesia ini banyak suku, Pak, ya. Orang Sunda, kadang yang Sunda sana kalau ngomong Allah saja kadang susah. Ya Allah, ya Allah, Allah mana? Ya Allah, emang lidahnya susah, ya. Kalau kakek saya orang Jawa Timur dulu, ya gitu, ain aja nggak dia mah, alhamdulillahirobbil ngalamin, ya, ar-Rahmanir Rahim, ya susah, ya. Komat saja kadang salah, Pak. Ndoko mati solan, itu kok ndoko mati solah sih? Emang susah katanya. Nah, kalau proses belajar nggak apa-apa, terus perbaiki itu supaya apa? Cara bacanya benar. Insya Allah kalau mau belajar mah lama-lama juga bener. Masalahnya kita itu kan yang banyak ini. Ayo ngaji, siapa lah nungora aing sekolot, justru nukolot tereh. Nah, baik Bapak Ibu, kayaknya habis ini waktunya kita. Baik, walaupun kita baru 1 ayat lebih sedikit, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat
keilmuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih nyampe ya? Belum Idul Adha belum. Insya Allah ya kita akan teruskan lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 121-nya. Mulai dari situ insya Allah ya Bapak Ibu. Untuk itu supaya apa yang kita baca mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat